Sahabat Cokro TV, kita jumpa lagi. Kali ini kita membahas rupiah di tengah ancaman coronavirus yang telah terbukti ada dan sudah diidap oleh orang Indonesia. Sejak Kamis minggu lalu, 27 Februari, nilai tukar rupiah kembali menembus 14.000 per dolar Amerika. Sudah 10 hari berturut-turut rupiah melemah. Awal pekan ini, Senin 2 Maret, rupiah kembali melorot cukup tajam menjadi 14.413 per dolar. Kebetulan pada hari yang sama, Presiden mengumumkan kasus perdana 2 pengidap coronavirus. Buat apa risau? Ketika rupiah menembus 15.000 sekalipun pada Oktober 2018, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman santai-santai saja. Ia mengatakan itu batas psikologis baru. Namun, tiba-tiba akhir tahun lalu, Menteri yang sama dengan jabatan yang bertambah tidak hanya Menko Kemaritiman tetapi juga mengurus investasi, sesumbar rupiah bakal menguat sampai 10.000 rupiah per dolar Amerika. Dia katakan kira-kira perlu 2 tahun ke depan. Tahun 2019 memang rupiah menguat tipis menjadi 14.136 dari 14.237 per dolar tahun sebelumnya. Sekalipun tahun itu pengeluaran devisa lebih banyak ketimbang penerimaan devisa dari perdagangan barang dan jasa. Sehingga Indonesia tekor 30,4 miliar US dollar. Sedangkan penambalnya lebih banyak 36,4 miliar dolar. Jadi walaupun kita defisit, tapi ada yang menalangi dan yang menalanginya lebih banyak dari defisit kita. Dikurangi dengan selisih perhitungan bersih, ini hitung-hitungan ada yang tidak bisa dimasukkan ke mana-mana, tidak bisa dideteksi transaksinya, maka cadangan devisa bertambah sebanyak 4,7 miliar dolar. Hal serupa terjadi tahun 2017. Jadi walaupun kita tekor, tapi rupiah anteng bahkan menguat sedikit karena berhasil ditomboki oleh dana asing yang masuk lebih banyak. Kondisi kebalikannya terjadi tahun 2018. Tekor transaksi barang dan jasa meningkat hampir 2 kali lipat, menjadi 30,6 miliar dolar. Sedangkan penambalnya hanya 25,2 miliar, sehingga masih ada yang bolong sebesar 5,4 miliar. Bolong semakin lebar karena ada selisih perhitungan bersih sebesar 1,7 miliar. Akibatnya terpaksalah ditutupi dari tabungan yang kita miliki, yaitu cadangan devisa senilai 7,1 miliar. Sehingga cadangan devisa kita tentu saja turun sebesar angka yang sama. Jadi penguatan rupiah tahun 2019 bukan ditopang oleh keringat kita sendiri. Karena kita terus saja membeli dari luar negeri lebih banyak daripada menjual ke luar negeri. Jadi apa yang menyebabkannya? Karena doping dalam bentuk arus modal asing. Doping tentu saja dalam tanda petik. Kebanyakan berupa utang dan uang yang masuk ke pasar saham. Tahun lalu, dana asing bersih yang masuk ke pasar saham meroket sebesar, nak tanggung-tanggung, 49,2 triliun. Mungkin ini tertinggi sepanjang sejarah. Arus uang masuk dalam bentuk itu disebut juga hot money atau uang panas karena gampang masuk dan mudah pula keluar. Nah, giliran investor asing kabur dari pasar saham,
Sebagaimana terjadi dalam seminggu terakhir, rupiah langsung lunglai. Ini belum ada pengumuman coronavirus. Begitulah kalau rupiah tidak ditopang oleh darah dan keringat sendiri. Sederhananya, rupiah cenderung melemah sepanjang kita membeli lebih banyak dari menjual barang dan jasa dengan luar negeri. Boleh jadi rupiah menguat sementara jika penambal ketekoran lebih besar dari defisit barang dan jasa tadi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa rupiah bisa menguat ke 10.000 per dolar. Karena defisit barang dan jasa bisa ditekan dari 30 miliar menjadi hanya 1 miliar US dollar. Untuk menilai seberapa besar kemungkinan rupiah menembus 10.000 2 tahun mendatang, mari kita lihat anatomi ekspor dan impor barang dan jasa atau akun lancar atau current account. Penyebab utama defisit akun lancar bukan ekspor dan impor barang, melainkan pendapatan primer berupa keuntungan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang mereka bawa pulang. Lalu pembayaran bunga utang dan pendapatan investasi asing di pasar saham. Tak terbayangkan berapa besar peningkatan ekspor yang harus digenjot dan penghematan impor untuk mengimbanginya. Apa ada negara yang rela menjalin hubungan dagang dengan kita jika mereka diminta membuka pasar buat produk-produk ekspor kita seluas-luasnya, seraya kita sendiri semakin menutup diri terhadap barang-barang impor dari mereka? Kemudian, apa program B30 bakal nendang? Tentu saja tidak. B30 hanya untuk BBM. Itu pun sebatas solar. Campuran utamanya solar yang 70%, dan kita lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor minyak mentah. Oleh karena itu, impor minyak mentah pun akan naik. Untuk menggenjot produksi minyak mentah butuh waktu agar defisit minyak mentah dan BBM tidak melonjak. Harus ada temuan beberapa sumur raksasa baru yang sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Jangan lupa pula, gara-gara minyak sawit lebih banyak dialokasikan untuk program B30, potensi ekspor sawit kita otomatis turun. Yang aneh lagi, hasil minyak kita dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi, ekspor minyak otomatis berkurang, sehingga efek netonya tidak signifikan. Menghemat impor, tapi ekspornya juga turun. Mengelola ekonomi memang tidak bisa dengan fantasi. Terima kasih, sampai jumpa.